dengan hawa nafsu, dengan syahwat, masih murni sebagaimana Allah ciptakan. Makanya Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir, semua manusia yang lahir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya kecenderungan untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kecenderungan untuk senantiasa tunduk dan taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, cenderung untuk senantiasa berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani. Jadi setiap yang lahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Akan tetapi kedua orang tuanya yang menjadikan dia seorang Yahudi, au yunassiran, atau menjadikan dia sebagai seorang Nasrani, au yumajjisani, atau yang menjadikan dia Majusi, penyembah api. Artinya lingkungan ini yang mempengaruhi fitrah tersebut, yang memalingkan manusia dari fitrah yang Allah ciptakan pada setiap manusia. Apabila seseorang itu fitrahnya masih murni, masih bersih, masih utuh seperti diciptakannya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, maka fitrah ini akan senantiasa menuntun dia berada di atas akidah yang benar. Karena fitrah ini tidak akan menerima kecuali dengan akidah yang benar. Akidah Islam senantiasa sejalan dengan fitrah. Karena yang menciptakan manusia adalah Allah. Tentu Allah ciptakan manusia sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akidah yang benar. Akidah yang murni, yang bersih. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqtu ibadi hunafa kullahum. Saya menciptakan hamba-hambaku manusia dalam keadaan hanif, hunafa, senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa jauh dari kesyirikan, senantiasa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum atathumus syayatin. Hanya saja mereka didatangi oleh para syaitan, baik dari kalangan jin maupun manusia. Syaitan inilah yang merusak fitrahnya, yang menggodanya dengan hawa nafsu, dengan syahwat, yang senantiasa membisikkan untuk berbicara dalam masalah akidah tanpa landasan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaitan yang membisikkan untuk berpaling dari Al-Quran, berpaling dari hadis, berpaling dari akidah yang benar, berpaling dari akidah salaf, dibisikkan untuk mengikuti hawa nafsunya, dibisikkan untuk mengikuti akalnya semata. Fajtalathum an dinihim, sehingga syaitan memalingkan mereka dari agamanya. Apabila kita menjaga fitrah ini, fitrah yang Allah ciptakan kepada kita, dengan menjauhi godaan-godaan syaitan, dengan menjauhi bisikan-bisikan syaitan dari hawa nafsu dan syubhat, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kita di atas akidah ini. Penting kita mau menerima Al-Quran dan hadis
tidak mau menerima syubhat-syubhat, akal-akalan manusia, apalagi kalau sudah berkaitan dengan hawa nafsu, harta, jabatan, wanita. Ini semua kenikmatan-kenikmatan dunia ini yang bisa memalingkan seseorang dari akidah. Allah berfirman, falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, kita sedikit saja menyimpang, melirik kepada harta, melirik kepada jabatan, melirik kepada dunia, maka Allah akan memalingkan hati kita. Sedikit demi sedikit kita akan meninggalkan agama ini. Mulai dari yang paling kecil, karena syaitan menggoda itu dari yang kecil. Tidak langsung kita dijadikan kufur. Sedikit demi sedikit kita hindari ibadah, kita hindari majelis-majelis lain, kita disibukkan dengan dunia, harta. Akhirnya apa? Terkikis. Terkikis dulu ibadahnya, terkikis dulu semangatnya dalam menuntut ilmu. Akhirnya terkikis pergaulannya dengan orang-orang soleh, menjauh dari sahabat-sahabat, dari orang-orang soleh, dari orang-orang yang lurus akidahnya. Lama-lama juga berpaling akidah. Makanya jaga fitrah ini dengan bagus, dengan senantiasa memperkuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala maksiat, segala bisikan-bisikan syaitan. Kemudian yang kelima, khamisan, sihhatu uqulihim, akal yang sehat. Manusia yang paling sehat akalnya, kata Syekh di sini, fa ahlus sunnati wal jamaati ahsanun nasi uqulan. Ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang mengaku ahli sunnah, tapi ternyata akidahnya jauh dari sunnah. Kullu yadda'i sahibatul lilaila wal laila la tughirru bidzat. Semua mengaku ada hubungan dengan Laila, tapi ternyata Laila tidak mengaku ada hubungan dengan dia. Semua mengaku ahli sunnah, tapi betul, apakah betul dia sesuai dengan sunnah, berada di atas sunnah? Karena pengakuan tidak ada nilainya, ucapan tidak ada artinya kalau tidak ada hakikatnya. Sekalipun kita berteriak saya ahli sunnah, tapi ternyata ucapannya jauh dari sunnah, amalannya jauh dari sunnah, akidahnya jauh dari sunnah, maka meninggalkan sunnah Nabi SAW, maka melecehkan, menghinakan sunnah Nabi, bagaimana dikatakan ahli sunnah? Ahli sunnah bukan label. Semua orang mengatakan saya ahli sunnah, bukan label. Di akhirat kita tidak dinilai dengan labelnya, dengan ucapannya, tapi betulkah kita di atas sunnah? Betulkah segala perbuatan kita didasari dengan sunnah? Kita tidak berucap kecuali sesuai dengan sunnah, kita tidak berbuat kecuali sesuai dengan sunnah, kita tidak melangkah kecuali sesuai dengan sunnah. Makanya sebagian ulama mengatakan, "Lau tastati'u an la tahukka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kamu bisa tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, maka lakukan. Jadi kalau mau garuk kepala saja ada dalilnya atau tidak. Saking tegarnya dia dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah wal jamaah, jamaah senantiasa mencintai persatuan, persaudaraan. Yang sampai kita mengaku berada di atas sunnah, tapi kita senang perpecahan, senang perselisihan,
terkadang membuat-buat, mencari-cari. Perselisihan terkadang tanpa dicari datang. Makanya setiap ada perselisihan harus dikembalikan kepada sunnah, Al-Quran dan sunnah, bukan dengan hawa nafsu. Kenapa? Karena ahli sunnah senantiasa mencintai persatuan, persaudaraan. Islam datang untuk menyatukan kita, bukan untuk memecah belah kita. Dan tidak mungkin kita bersatu kecuali di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, pasti dia bersatu. Al-Quran cuma satu, Sunnah yang kita ikuti cuma satu, Nabi kita satu, Tuhan kita satu, kitab suci kita satu. Kenapa kita berpecah? Kenapa kita berselisih? Karena kita meninggalkan yang satu itu. Kita mengandalkan akal kita, kita mengikuti hawa nafsu. Maka kata Syekh, orang yang paling sehat akalnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Wa aslamuhum ra'yan wa fikran wa manhajan. Orang yang paling selamat pikirannya, selamat manhajnya. Lahum uqulun rajihah, punya akal yang tepat. Laisa fiha gulun au jafa, tidak ada sikap berlebih-lebihan, tidak ada juga sikap mengabaikan. Karena ada orang yang berlebihan dalam mengagungkan akal ini sehingga menjadikan kebenaran mutlak itu apa yang diterima oleh akalnya. Bahkan Al-Quran dan hadis diterima kalau sesuai dengan akalnya. Apapun dalam Al-Quran kalau tidak terima akalnya ditolak, hadis ditolak. Ini orang yang berlebihan dalam memakai akalnya. Sedangkan di pihak lain justru tidak memakai akalnya. Pokoknya kalau gurunya sudah bilang sekalipun tidak masuk di akal, sekalipun diceritakan khurafat-khurafat, dongeng-dongeng yang tidak masuk di akal, tapi dipinggirkan, disisihkan akalnya. Pokoknya kalau sudah dia bilang benar semua itu, ini berarti tidak memakai akalnya. Ahli sunnah wal jamaah wasatun, pertengahan, mempergunakan akal, tapi akal ini harus dituntun oleh Al-Quran dan hadis. Akal ini hanya alat, tidak bisa mencapai kebenaran kecuali dituntun oleh Al-Quran dan hadis. Sama seperti mata. Mata ini alat saja. Tanpa cahaya tidak bisa kita melihat. Pendengaran alat saja. Tanpa udara kita tidak bisa mendengar. Begitu juga dengan akal. Yang menuntun akal, yang menjadikan akal ini berfungsi dengan baik adalah petunjuk Al-Quran dan hadis. Kita pergunakan akal sesuai dengan ruangnya. Dalam masalah akidah, akal hanya berfungsi untuk menerima saja. Akal tidak punya hak untuk membenarkan atau menyalahkan. Kenapa? Karena masalah akidah, akal tidak punya ruang. Akal itu hanya mencerna sesuatu yang dia lihat, dia dengar, dia rasa. Akal ini, sumber ilmunya akal ini hanya panca indera saja. Semua yang ditangkap oleh panca indera itu yang masuk di dalam akal dan diproses. Sedangkan masalah akidah di luar hal itu. Allah tidak dijangkau oleh panca indera. Kita hanya bisa merasakan saja. Sehingga informasi tentang akidah, tentang perkara gaib, tidak ada ruang bagi akal. Hanya menerima Al-Quran dan hadis kita pahami sesuai dengan pemahaman Nabi SAW ketika menjelaskan, dan sesuai dengan pemahaman sahabat ketika mendengarkan penjelasan dari Nabi SAW. Makanya orang yang
mempergunakan akalnya tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis, maka sebenarnya itu bukan akal, tapi hawa nafsu. Bukan akal yang dia pakai, tapi sebenarnya adalah hawa nafsu. Karena kalau betul-betul dia berakal, tidak akan mungkin dia menyimpang dari akidah yang sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, yang dia jadikan penuntun, yang dia ikuti, yang dia taati adalah hawa nafsunya, yang dia ikuti adalah hawa nafsunya. Apa kata hawa nafsunya? Itu yang dia lakukan. Tidak menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai panutan. Bahkan dia mengatur-atur firman Allah dan hadis-hadis Nabi. Dia terima yang dia mau terima, dia tolak apa yang dia mau tolak sesuai dengan akalnya. Wa adallahu Allahu ala ilm. Ini orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai panutannya, yang dia jadikan acuan dalam berpikir, dalam berbuat, dalam beramal, Allah sesatkan dia di atas ilmu. Dia tahu, tapi karena hawa nafsunya yang dia ikuti, dia tinggalkan ilmunya. Terkadang dia tinggalkan kebenaran demi hawa nafsunya. Dia tahu yang hak, tapi tidak diikuti karena hawa nafsunya. Wa khatama ala sam'ihi, ditutup telinganya, tidak mau lagi menerima nasihat. Wa ja'ala ala basarihi gishawah, ditutup matanya, tidak bisa melihat dengan baik. Terbuka matanya, tapi yang melihat itu hati, bukan mata. Betapa banyak orang melihat tapi tidak bisa melihat secara hakiki. Karena matanya hanya melihat, fungsi matanya hanya melihat, tapi hatinya tertutup. Makanya Allah mengatakan, "Faman yahdihi min ba'dillah." Siapa yang bisa memberi dia petunjuk setelah Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Sudah tertutup matanya, tertutup telinganya, tertutup hatinya. Kenapa? Karena hawa nafsunya. Tidak mengikuti Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini, qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf berkata, "Lau kanatil ahwa'u hawan wahidan," seandainya hawa nafsu itu, akal itu hanya satu, "Laqila innahu haq," maka dikatakan akal itu benar, akal itu adalah kebenaran. "Walakinnaha ahwa'un," hanya saja akal itu berbagai macam jenisnya. Setiap manusia lain, setiap manusia punya cara berpikir yang berbeda-beda. Tidak ada satu dua orang, sekalipun dia saudara kembar, sekalipun dia serumah, sekalipun dia kemana-mana bersama, tidak akan mungkin sama cara berpikirnya. Sehingga mustahil akal itu ini berpecah belah karena akalnya itu. Makanya di antara keistimewaan nanti disebutkan di sini, keistimewaan akidah salaf itu mereka bersatu, tidak ada perselisihan dalam usul akidah. Sedangkan yang jauh dari akidah salaf terjadi perselisihan, perpecahan yang begitu banyak. Kenapa? Karena menjadikan akal sebagai acuan kebenaran. Pertama, akal itu tidak bisa disatukan. Kemudian akal itu, saya mengatakan tadi, ruangnya sempit, hanya bisa mencerna apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasa. Nah, setiap orang sempit penglihatannya, sempit pendengarannya. Bisa saja yang dilihat oleh si A tidak dilihat oleh si B, yang didengar oleh si C tidak didengar oleh si D. Manusia tidak bisa melihat segala sesuatu.
tidak bisa mendengar segala sesuatu sehingga akalnya lemah, sempit, karena sumbernya sempit. Makanya butuh wahyu dari Allah yang maha mengetahui, dari Allah yang maha mendengar, dari Allah yang maha segala-galanya. Sehingga tanpa bantuan wahyu dari Allah, mustahil kita bisa meraih kebenaran, mengetahui yang hak dan yang batil. Mustahil. Itu yang kedua. Yang ketiga, akal ini mudah dipengaruhi. Seorang saja, satu orang itu akalnya tidak stabil. Kondisi fisiknya ketika dia sehat dengan ketika dia sakit beda. Kita rasakan. Ketika kita senang, ketika kita susah, ketika kita sedih, itu beda cara berpikirnya. Makanya Nabi mengatakan, la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Tidak boleh hakim itu menentukan hukum, memutuskan hukum ketika dia marah. Kenapa? Karena akalnya di sini kurang berfungsi dengan baik. Ketika dia marah, tertutup itu akal itu. Belum lagi lingkungan. Akal mempengaruhi lingkungan. Lingkungan ini satu orang, ini baru satu orang. Situasinya bisa berbeda-beda. Keilmuannya. Ketika kita masih baca satu buku, beda ketika kita baca dua buku, ketika baca tiga buku. Sehingga akal ini, karena tiga kelemahan ini, mustahil dijadikan acuan hukum, acuan kebenaran. Makanya orang yang betul-betul berakal adalah orang yang menyerahkan akalnya kepada Allah dan Rasul. Itulah orang yang sebenarnya berakal. Tapi orang yang mempertuhankan akalnya, memaksakan akal memikirkan sesuatu yang bukan ruangnya, itu orang tidak berakal. Memaksakan akalnya, memaksakan akalnya untuk mengetahui hakikatnya Allah Subhanahu wa taala atau mengetahui cara kerja sifatnya Allah Subhanahu wa taala, itu mustahil. Karena seandainya hal itu diwajibkan bagi kita untuk mengetahui bagaimana sifat-sifatnya Allah, pasti dijelaskan oleh Allah sendiri dan dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pasti sahabat bertanya, tapi sahabat tidak bertanya. Karena tugas kita adalah at-taslim, menerima, meyakini dalam perkara akidah. Beda dengan perkara hukum. Perkara hukum terkadang dibuka ruang untuk berpikir, akal diberi ruang untuk berijtihad. Tapi dalam masalah akidah tidak. Jadi orang yang paling sehat akalnya adalah orang yang menyerahkan masalah akidah kepada Allah dan Rasulnya. Akal tinggal menerima saja, tinggal memahami, meyakini apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, di antara sebab min asbabi thabati aqidatihim fi nufusihim wa salamatiha anna nufusa ahlas sunnati itma'annat bi hadhihi al-aqidah ghayatat tutma'innah. Hati orang-orang yang berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang berada di atas akidah yang sahih, akidah yang murni, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, sesuai dengan pemahaman para sahabat dan tabi'in dan yang mengikutinya, hatinya senantiasa damai, senantiasa tenang, senantiasa tentram dengan akidah ini. Tidak pernah ragu, tidak pernah bimbang dengan akidah ini. Sehingga apa? Dia bisa beribadah dengan tenang. Dia bisa beraktivitas dengan selamat karena akidahnya sehat, akidahnya murni, akidahnya baik. Hatinya tidak galau, tidak kacau, tidak bimbang.
ini yang saya yakini benar atau tidak? Katanya si fulan begini, katanya. Dia tidak bimbang dengan akidahnya, karena dia yakin bahwa akidah yang dia yakini dari Allah dan Rasulnya, bukan dari siapa-siapa. Tapi kalau akidah kita serahkan kepada orang, bisa jadi ada orang yang lain lebih bagus argumennya, kita pindah akidah lagi. Ada lagi orang yang pandai berbicara, kita ikut lagi akidahnya itu. Sehingga kita senantiasa bimbang, ini akidah yang saya yakini ini sudah benar atau tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Tenang hatinya dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah, meyakini Allah sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an dan hadis. Tapi kalau keyakinannya kepada Allah diserahkan kepada akalnya, bisa jadi datang setan membisikkan, Allah itu seperti begini, Allah itu seperti begini. Oh, katanya Ustaz fulan begini Allah. Katanya, kacau dia, galau dia, pusing dia. Sehingga masih senantiasa mencari bagaimana itu Allah, bagaimana itu ini, bagaimana itu akidah, bagaimana akhirat. Kenapa? Karena dia tidak punya landasan yang kuat. Makanya ulama senantiasa mewanti-wanti agar seseorang itu tidak mendatangi tempat-tempat syubhat. Karena itu menunjukkan bahwa dia belum punya akidah yang benar, belum kokoh akidahnya, sehingga masih coba-coba, siapa tahu di sini benar, siapa tahu di situ benar, siapa tahu di situ benar. Masuk ke grup-grup perdebatan, masuk ke grup-grup ini. Itu orang yang membahayakan akidahnya sendiri. Tanda bahwa akidah itu belum tertanam bagus dalam hatinya. Karena seandainya akidah itu sudah kokoh dalam hatinya, dia tidak butuh lagi perdebatan. Cukup apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis dia terima. Tidak perlu lagi bertanya-tanya. Hanya tinggal mengokohkan saja, menguatkan saja. Tapi kalau masih cenderung mengikut atau masuk kepada perdebatan, padahal apalagi kalau bukan keahliannya di situ, bukan bidangnya di situ, ini banyak-banyak yang menyimpang. Terkadang dengan alasan mau tes apa? Yang sampai kamu yang menyimpang, kamu yang berpaling. Terkadang masuk ke grup-grup perdebatan, masuk ke grup debat Syiah Sunnah, sudah lama-lama dia yang jadi Syiah. Dan banyak itu. Kenapa? Karena ketika masuk ke grup-grup seperti ini, kelompok-kelompok seperti ini, dia tidak mampu membentengi dirinya. Kenapa? Karena akidahnya belum benar. Hanya dengar sedikit-sedikit dan belum kuat, sehingga masih ada rasa ragu. Makanya pentingnya kita mengokohkan akidah ini dengan terus mengkajinya, terus mendengarkan nasihat-nasihat, wejangan-wejangan dari ulama, sehingga semakin kuat. Bukan justru cari syubhat-syubhat, sehingga yang rugi dirinya sendiri. Makanya para ulama dahulu itu ketika diajak berdebat dalam masalah akidah, mereka menolak. Kenapa? Karena buat apa saya berdebat? Nah, saya sudah yakin dengan akidah ini. Jangan sampai ketika kita berdebat kita tidak mampu menjawab syubhat-syubhatnya, sehingga kita sendiri yang berpaling dari kebenaran ini. Kemudian yang ketujuh, di antara yang mengokohkan akidah, yang menguatkan akidah ini adalah, kata Syekh di sini, irtibatuhum bifahmi salafis salih. Senantiasa terikat dengan pemahaman para salaf. Jangan sampai meyakini sesuatu yang tidak diyakini oleh para salaf terdahulu. Jangan sampai kita membaca ayat, membaca hadis,
berusaha memahaminya sendiri tanpa bimbingan para ulama salaf. Jangan sampai kita meyakini sesuatu yang tidak diyakini oleh para sahabat. Karena ukuran keyakinan itu sebagaimana ayat yang saya sebutkan sebelumnya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Allah menjadikan syarat terpetunjuknya seseorang, syarat mendapatkan hidayah seseorang itu apabila keimanannya sama seperti keimanan Nabi dan para sahabatnya. Jadi apapun keyakinan, apalagi di masa sekarang ini banyak orang yang mudah beropini, terkadang dengan kata-kata yang indah, dengan logika-logika yang menarik, tapi ternyata opini tersebut, keyakinan tersebut menyimpang dari apa yang diyakini oleh para sahabat. Seperti keyakinan orang-orang yang mengatakan ikhlas beribadah tanpa mengharapkan surga dan neraka, tidak mengharapkan surga dan tidak takut kepada neraka. Anggap bahwa ikhlas beribadah, tidak membutuhkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan surga. Padahal Nabi sendiri mengatakan, idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Doa-doanya Nabi, kalau bukan minta masukkan surga, minta dijauhkan dari api neraka. Dia mau beribadah tanpa mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillah, seolah-olah Allah yang membutuhkan kita. Dia tidak membutuhkan sesuatu dari Allah, berarti Allah yang membutuhkan dia. Waliyazubillah. Kita senantiasa dunia dan akhirat, kita tidak bisa apa-apa kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita lepas dari membutuhkan Allah? Justru orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, semakin besar ketergantungan kita kepada Allah, maka semakin besar cinta kita kepada Allah, semakin besar cinta Allah kepada kita. Nah, ini termasuk dan begitu banyak. Apapun yang kita yakini, apapun yang kita dengar, apa yang kita baca, kembalikan kepada pemahaman salaf, terkhusus masalah akidah. Jangan sampai kita meyakini sesuatu jauh dari apa yang diyakini oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan, man kana mustannan falyastanna biman qadamat. Siapa yang mencari tuntunan, panutan, maka ikutilah, jadikanlah panutan orang yang sudah meninggal. Siapa itu? Ulaika ashabu Muhammad. Mereka itu adalah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu khaira hadhil ummah. Para sahabat adalah umat terbaik. Kuntum khaira ummah. Yang dimaksud di sini adalah yang utama adalah sahabat Nabi. Kalian adalah umat terbaik. Kata Rasulullah, khairun nasi qarni. Manusia terbaik adalah manusia yang di generasiku, di masa sahabat Nabi. Abarraha quluban. Sahabat Nabi adalah orang yang paling bersih hatinya, paling tulus hatinya, paling besar cintanya kepada Allah, paling besar cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada yang berpikir bahwa ada yang lebih mencintai Allah daripada sahabat. Jangan sampai ada yang berpikir ada yang lebih mencintai Rasulullah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil. Mereka adalah orang yang paling bersih hatinya. Wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya. Tidak ada dari umat ini yang lebih cerdas, lebih pintar, lebih berilmu daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu kesombongan kalau dia merasa dirinya lebih paham Al-Qur'an, lebih paham hadis Nabi daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu suatu keangkuhan yang paling besar. Ilmu kita jauh dari ilmunya sahabat Nabi. Pemahaman kita jauh
dari pemahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqallaha takallufan, sahabat Nabi orang yang paling sedikit menyulitkan dirinya. Kita ini kebanyakan suka menyulitkan diri sendiri. Yang tidak disuruh kita kerja, yang disuruh kita tinggalkan. Kita cukup disuruh memahami, menerima akidah ini dengan pasrah, tapi kita mau pusing-pusing. Allah tinggal menyuruh kita imani saja, yakini apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang dalam hadis, terima dengan sepenuh hati. Tapi kita mau sibuk-sibuk putar, tidak, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, mungkin begini. Kita menyulitkan diri sendiri. Tugas kita hanya menerima, tapi kita membebani diri. Tugas kita hanya menjalankan agama yang sudah sempurna ini. Kita tidak disuruh untuk memodifikasi. Kita tidak disuruh untuk membuat agama baru. Kita hanya disuruh amalkan saja. Apa yang diajarkan Nabi itu sudah sempurna. Apa yang diajarkan sahabat itu sudah sempurna. Terkhusus dalam masalah akidah ini. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabihi wa naqli dinihi. Kaum yang sengaja dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat nabinya. Sahabat adalah manusia pilihan dan ditugaskan untuk menyebarkan agamanya. Fatashabbahu bi akhlaqihim, maka ikutilah akhlak mereka. Wa taraiqihim, jalan-jalan mereka. Fahum ashabu Muhammadin, mereka adalah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu alal hudal mustaqim, para sahabat berada di atas petunjuk yang lurus. Kalau mau dapatkan petunjuk yang lurus, jangan cari jalan yang lain, tapi jalannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang menyimpan dari jalan sahabat Nabi, baik itu akidah maupun syariat, maka jauh dari petunjuk. Karena mereka sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan pujian generasi terbaik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedelapan, di antara sebab kokohnya akidah ini, tawassutuhum, adalah wasatiyahnya mereka, sikap moderat dari pemahaman salaf ini. Wa'tidalihim, mereka bersikap adil. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasat, ay syuhudan udulan, saksi yang adil, yang moderat, yang tidak menyimpan, jauh dari sifat berlebihan dan jauh dari sifat acuh tak acuh, tidak peduli, senantiasa menjalankan agama ini dengan cara yang terbaik. Dan tentu tidak ada cara terbaik dalam beragama melebihi dari cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itulah umat yang wasat. Adapun ketika kita berpaling dari tuntunan Nabi dan tuntunan sahabat, padahal yang dipuji dalam ayat ini adalah sahabat Nabi. Kadzalika ja'alnakum, kalian yang dimaksud utama dalam ayat ini adalah sahabat Nabi. Ayat ini turun kepada sahabat Nabi. Berarti contoh moderasi Islam itu adalah sahabat Nabi. Para sahabat sudah memberikan contoh teladan agama yang moderat, akidah yang moderat, akidah yang jauh dari sikap berlebihan dan jauh dari sikap mengabaikan. Makanya Nabi SAW mengatakan, alaikum hadyan qasidan, alaikum hadyan qasidan, alaikum hadyan qasidan. Hendaklah kalian menjalankan agama yang sederhana. Sederhana artinya sederhana sesuai dengan yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sederhana artinya semau-maunya.
Yang mau diterima diterima, yang mau ditolak ditolak. Yang sesuai dengan akal diterima, yang tidak sesuai ditolak. Tidak. Agama yang sederhana sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan fa innahu man yushadda hadzal din yaghlib. Siapa yang memaksakan diri dalam beragama dengan melakukan hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meyakini sesuatu yang tidak diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka itu termasuk sifat gulu. Atau meninggalkan apa yang diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya, tidak ingin mengkajinya, tidak ingin mengamalkannya, maka itu termasuk sifat penyimpangan terhadap agama. Azan dulu baru lanjut. Azan dulu baru lanjut. Sedikit lagi. Percepat. Azan sekarang. Insyaallah. Sedikit lagi. Azan saya baru lanjut. Ditakdirkan sedikit. Ya. Percepat lagi. Baik, kita akan adzan untuk sholat isya, kemudian sholat kita akan akhirkan. Jadi setelah adzan kita lanjut, insyaallah Ustadz akan selesaikan materi, kemudian kita sholat. Baik.
Kemudian yang kesembilan, kata Syekh hafizahullah taala, di antara sebab kokohnya akidah ini ada mutaqdimihim liuqulihim wa adwaqihim ala ma jaa fil kitab was sunnah. Ini sudah kita singgung bahwa mereka tidak mendahulukan akal dan perasaannya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Akal justru mengikut kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran dan Sunnah yang mengikuti akal. Justru Al-Quran dan Sunnah yang menilai akal siapa yang benar, bukan akal yang menilai mana hadis atau ayat yang kita amalkan atau tidak amalkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului Allah ketika mendahulukan akal daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendahulukan akal. Apakah akalnya sendiri atau akalnya orang lain daripada sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam masalah akidah utamanya, begitu pula dengan masalah-masalah selainnya. Akal kita lah yang harus tunduk kepada Al-Quran dan hadis, bukan akal kita yang seenaknya memilah-milah ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-10, dan ini yang penting, termasuk yang penting dan sudah disinggung juga di awal, husnu silatihim billah, hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, wa syiddat irtibatihim bihi wa i'timadihim alaih, senantiasa mengokohkan, menguatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah sebutkan bahwa tidak akan mungkin seseorang itu berada di atas akidah yang benar kecuali atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hati ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semua milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika banyak membaca doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca ini, wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu, di atas akidah yang benar, akidah yang sahih. Ketika Nabi ditanya kenapa terlalu sering membaca doa ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal quluba baina usbu'aihi rahman. Hati itu berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati manusia sesuai dengan apa yang Allah mau. Kalau bukan Allah yang mengukuhkan kita di atas akidah yang benar, tidak ada yang bisa mengukuhkannya. Siapapun gurunya, kitab apapun yang kita baca, sepintar apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, kalau bukan Allah yang meneguhkan kita di atas akidah yang benar, maka kita tidak akan bisa tegak kokoh di atas akidah yang benar ini. Makanya banyak-banyak berdoa, senantiasa hayati itu di suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca setiap saat. Kenapa? Bukan karena kita masih ragu dengan jalan yang lurus ini, bukan berarti kita belum berada di atas jalan yang lurus, tapi kita ingin agar Allah meneguhkan kita di atas akidah yang benar ini, agama yang lurus ini, jalan yang lurus, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat,
radhiyallahu taala anhu. Kita senantiasa meminta kepada Allah karena hati ini sangat mudah digoyahkan. Jangan sampai kita bangga terhadap diri kita, merasa diri kita sudah hebat, sudah kuat, sehingga Allah melihat kesombongan di dalam diri kita, gampang sekali kita dipalingkan. Makanya hati-hati. Tidak sedikit orang yang berpaling dari akidah yang benar ini karena kesombongannya. Terkadang merendahkan orang lain, menghinakan orang lain, mencela orang lain, sombong. Tidak bisa, sekalipun kita di atas yang hak, tapi kalau ada kesombongan, waliyazubillah. Makanya Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebiji zarrah dengan kesombongan. Kemudian Nabi menjelaskan apa itu kesombongan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Jangan sampai kita merendahkan orang lain. Mungkin orang lain itu belum mengenal dakwah, belum mendapatkan petunjuk dari Allah, akidah yang sahih. Kita rendahkan dia, kita hinakan dia, kita ejek-ejek dia, Allah bisa bolak. Kita yang menyimpang, dia yang, dan itu ada contohnya banyak. Suka menjatuhkan orang lain, merendahkan orang lain, mencela, kamu itu orang sesat, kamu itu ini, kamu itu penyimpang. Harusnya kita dakwahi mereka, bukan merendahkannya, bukan mencelanya, bukan merasa bahwa kita ini sudah, kalau bukan saya ahli surga siapa lagi? Sudah merasa sudah mengkapling surga, waliyazubillah. Itu hati-hati. Jangan sampai kita betul di atas akidah yang benar, setan membisikkan kita. Jangan sampai mengatakan kalau kita sudah begini tidak ada lagi setan yang menggoda, justru kita yang rawan godaan setan. Makanya hati-hati. Hati-hati. Setan itu semakin kuat kualitas imannya seseorang, maka setan pendampingnya itu juga semakin kuat juga. Level godaannya juga lebih kuat. Sehingga tidak sedikit ikhwah satmi itu menyimpang sudah itu, dal itu, tidak, jelaskan, nasihati, ajak, bukan merasa bangga bahwa kita lah yang paling ahli sunnah, kita lah yang paling kokoh. Bukan begitu caranya. Tapi dengan mengkaji, dengan senantiasa memohon, senantiasa merendah di hadapan Allah, dan senantiasa mengajak orang lain. Bukan semakin membuat orang jauh dari akidah ini, bukan semakin membuat orang semakin membenci akidah ini. Dan jangan sampai karena perilaku kita orang jauh dari dakwah yang hak ini. Hati-hati. Makanya di antara dalam Al-Quran itu, wala taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Jangan jadikan kami fitnah terhadap orang-orang zalim. Artinya apa? Jangan sampai orang-orang zalim itu tetap dalam kezalimannya, tidak mau taubat, tidak mau baik gara-gara kita. Karena kita tidak mencontohkan agama yang hak, akidah yang hak. Kalau betul akidahnya benar, pasti tingkah lakunya juga baik. Makanya Rasulullah mengatakan, inna minkum munaffirin. Di antara kalian ada yang membuat orang menjauh dari agama ini. Di antara kalian ada orang yang membuat orang tidak tertarik dengan agama ini. Karena tingkah laku kita, perbuatan kita. Makanya hati-hati. Senantiasa merendah di hadapan Allah. Ya Allah, kalau bukan Engkau yang memberi saya petunjuk, kita tidak akan bisa mendapat petunjuk. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita rajin, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kuat, bukan karena kita ustadznya si fulan, bukan karena kita lembaganya si fulan, tidak. Karena Allah yang kasih kita petunjuk. Karena Allah yang memberi kita hidayah. Makanya kita berdoa untuk kita dan doakan juga yang lain. Allah bisa membolakkan. Allah bisa memalingkan kita dan dia yang mendapat petunjuk. Karena apa? Karena kita menyembuhkan diri kita kepada hamba-hamba Allah. Syukuri nikmat ini dengan menjaganya dan merangkul orang lain untuk bisa juga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-11, yaqinuhum tam
bihadzal mu'taqad alladzi istaqamu alaihi. Sudah saya singgung tadi juga ini, bahwa di antara kokohnya akidah, yakin dengan akidah ini, kesempurnaan akidah ini, sehingga tidak peduli lagi, tidak perlu lagi debat sana sini, ikut lembaga, ikut perdebatan di sana, itu kelompok sini, tidak. Karena perdebatan itu kebanyakan memalingkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi 'ilm." Di antara manusia ada yang suka berdebat tentang Allah, tentang akidah, tentang hukum tanpa ilmu. Ilmunya masih kecil, sudah mau berdebat ke sana kemari, saya tantang kamu, saya tantang kamu. Ada status-status syubhat, pergi juga di situ, komen apa semua. Yakini saja, amalkan saja, perbaiki diri sendiri. Kemudian ajak dengan cara yang baik, bukan dengan cara perdebatan. Apalagi bagi orang-orang yang memang tidak punya keahlian di sini. Terkadang perdebatan dibutuhkan, tapi orang yang betul-betul matang ilmunya dan memang pandai dalam ilmu perdebatan itu, karena perdebatan itu bukan cuma materi yang harus dikuasai, tapi pandai menyampaikan. Ada kelebihan khusus bagi orang-orang yang masuk dalam dunia perdebatan itu. Bukan setiap orang, tidak semua yang tahu kebenaran bebas untuk berdebat, tidak. Karena jangan sampai ketika masuk ke perdebatan kita tidak terlalu memahami masalah, atau kita paham masalah tapi tidak pandai menyampaikannya, sehingga yang hak nampak menjadi batil, yang batil nampak menjadi hak, dan itu tidak sedikit. Orang semakin menjauh karena perdebatan yang tidak tepat. Makanya ulama-ulama dahulu itu sangat menjauhi perdebatan ini. Nanti ketika darurat saja, padahal ilmu mereka tidak diragukan. Karena mereka apa? Mereka sudah yakin dengan akidah yang mereka miliki. Tidak peduli lagi, kita dakwakan saja. Kalau mereka tidak terima, ya tinggalkan. Jangan masuk ke ranah-ranah yang bukan bidang kita, yang bukan keahlian kita. Kemudian yang ke-12, i'tiqaduhum anna masail al-i'tiqad min al-iman billahi wa asma'ihi wa sifatihi wal yawmil akhir wa nahwi dhalika min umur alladhi ja'at biha ar-rasul wa ittifaquhum kalimatuhum alaihi jami'an umurun thawabit. Mereka meyakini bahwa akidah itu bagian daripada iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Mereka senantiasa menerimanya dan meyakini bahwa akidah ini tidak menerima perubahan. Tidak ada modifikasi dalam akidah. Beda dengan hukum-hukum. Terkadang ada hukum mengikuti perkembangan zaman. Terkadang ada hukum yang dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disesuaikan dengan kondisi, waktu dan tempat. Tapi masalah akidah tidak. Masalah akidah tidak menerima perubahan. Apa yang diyakini di masa Nabi, masa sahabat, itulah yang mesti kita yakini sampai saat ini. Makanya Nabi mengatakan al-anbiya'u ikhwatun li'allad. Para nabi itu saudara satu bapak. Ummahatuhum syatta. Ibunya saja yang berbeda-beda, tapi bapaknya satu, ibunya yang beda-beda. Artinya apa? Akidahnya satu, syariatnya yang berbeda-beda. Akidah sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu satu. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk kekurangan, menjauhkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang didakwakan seluruh para nabi dan rasul, dan itulah yang harus kita yakini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya
Kita percepat. Wuduhu aqidatihim wa yusruha wa bu'duha 'anil ghumud. Ini juga sudah saya singgung. Ya, di antara sebab ini ada yang saling berkaitan. Cuma dirinci. Bahwasanya akidah salaf ini, akidah yang murni ini sangat jelas, sangat mudah. Tidak ada yang sulit dipahami. Tidak ada yang samar, tidak ada yang tersembunyi dalam akidah ini. Semuanya jelas. Kenapa? Karena akidah ini sesuatu yang paling penting dalam agama ini. Tidak mungkin sesuatu yang paling penting justru yang tidak bisa dipahami. Sampai-sampai harus datangkan filosof untuk menjelaskan maksud dari ayat, maksud dari hadis. Kalau kita melihat buku-buku akidah yang menyimpan dari akidah para sahabat, itu yang membidangi saja ilmu itu sulit memahami. Anak saya jurusan Usuluddin, 2 semester itu belajar akidah. Nah, itu kalau sudah bahas masalah itu, masalah logika semua, akal-akalan. Padahal Nabi mengatakan ad-dinu yusr, agama ini mudah. Masa dalam syariat kita dipermudah, dalam urusan-urusan ibadah kita diberikan kemudahan, masa masalah akidah kita dipersulit? Seharusnya masalah akidah jauh lebih mudah daripada masalah hukum itu. Karena masalah akidah kita hanya tinggal menerima saja. Kita tidak diperintahkan untuk memakai logika dalam memahaminya. Sehingga akidah salaf ini adalah akidah yang mudah. Semua orang bisa memahami. Makanya ulama-ulama filosof itu mengistilahkan akidah salaf itu akidatul ajaiz, akidahnya orang-orang lemah. Artinya mereka menganggap dirinya adalah orang yang paling berakal, yang paling cerdas, sehingga ucapannya itu, bahasanya itu sangat berat, sampai berkerut kalau mau dibahas akidahnya itu. Sedangkan akidah salaf ini orang awam bisa paham semua. Tidak ada yang sulit. Orang yang tidak tahu baca tulis bisa menerima akidah ini dengan mudah. Orang awam bisa paham. Tapi kalau kita bahas akidah yang menyimpang, orang profesor doktor saja masih berkerut. Keningnya kalau mau dia baca itu kitab-kitabnya. Dan itu sudah tanda bahwa ini bukan akidah yang benar. Karena Nabi sendiri mengatakan inna dina yusr, agama itu mudah, termasuk masalah akidahnya. Kemudian selanjutnya yang ke 14. Berapa sekarang? 14. I'tibaruhum watti'adhuhum bihali ahli ahwa. Ini juga sudah tadi sesinggung. Senantiasa mengambil pelajaran keadaan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Artinya coba lihat, disebutkan dalam pembelajaran bagaimana akidahnya kaum Syiah, bagaimana perpecahan dalam pemikiran, dalam keyakinan mereka. Begitu juga dengan Khawarij, Mu'tazilah, semua akidah-akidah yang menyimpang. Bahkan pemimpinnya, ulama-ulama besarnya di akhir hayatnya taubat dari keyakinan yang mereka yakini. Karena selalu mereka mengkaji akidah ini justru semakin jauh, semakin tidak mencapai apa yang sesuai dengan fitrah. Karena kalau memang orang itu masih murni fitrahnya, masih betul-betul menginginkan kebaikan, masih betul-betul menginginkan akidah yang benar, pasti Allah akan kasih petunjuk. Pasti Allah akan kasih petunjuk. Kalau dia betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus. Kalau betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, matanya Allah, tunjuki saya. Saya selalu mengatakan, orang yang tidak mengenal agama Islam saja, kalau dia betul-betul meminta kepada Allah akan ditunjuki.
Betapa banyak orang yang masuk ke dalam agama ini karena keikhlasannya, karena pasrahnya kepada Allah untuk diberi petunjuk. Nah, kita yang sudah di dalam ini, sudah di dalam umat Islam, kalau kita berserah kepada Allah, ya Allah tunjuki saya akidah yang benar, masa Allah tidak kasih? Yang penting kita mau mencarinya sesuai dengan jalannya. Yang masalah kita tidak mencari akidah yang benar sesuai dengan jalannya, sehingga kita tidak akan bisa sampai tujuan apapun. Kalau kita kejar tapi tidak sesuai dengan jalannya, mustahil kita akan sampai. Dan mustahil agama ini, Nabi dan para sahabatnya tidak memberikan kita petunjuk. Mustahil. Memang kita tidak mau saja. Kemudian yang terakhir, di antara yang mengokohkan akidah ini, ittifaqu kalimatihim wa adamu tafarruqihim. Kesatuan kata dan tidak berpecah dalam masalah akidah. Hanya baca saja buku-buku akidah salaf, tidak ada yang berselisih, terutama usul-usul akidah. Di masa sahabat terjadi perselisihan dalam beberapa cabang-cabang akidah, di antaranya tentang ru'yatullah. Apakah Nabi melihat Allah ketika Isra Mi'raj itu atau tidak? Itu awalnya ada perselisihan di antara para sahabat, tapi setelah itu sudah terjadi kesepakatan bahwa Nabi tidak melihat Allah secara langsung. Nurun anna ra'ah, hijabuh nur, ada hijab, itu ada penghalang cahaya, sehingga Nabi tidak melihat Allah secara langsung. Dan permasalahan akidah yang lain, tapi secara umum masalah akidah itu satu, tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan. Beda dengan akidah-akidah yang lain, begitu banyak perselisihan, begitu banyak mazhab. Satu mazhab ada lagi mazhab-mazhabnya. Satu masalah sekian banyak pendapat. Tapi akidah salaf kita tidak akan mendapatkan perselisihan seperti itu. Sehingga inilah yang mengokohkan akidah salaf, karena bersatu di atas akidah yang benar, karena sumbernya satu, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan cara memahaminya satu, yaitu para sahabat Nabi SAW. Ini 15 sebab kokohnya akidah salaf dan jauhnya dari perubahan yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah Ta'ala dalam kitab ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita akidah yang benar, kita dikokohkan di atas akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sesuai dengan akidah para sahabat Nabi SAW, para ulama-ulama salaf terdahulu yang senantiasa mengikuti para sahabat. Semoga kita diwafatkan di atas akidah ini, dan semoga akidah yang kita yakini ini senantiasa memberikan manfaat, maslahat kepada kita dunia akhirat, senantiasa memberikan kita amal soleh, menguatkan kita dalam amal soleh, senantiasa memuliakan akhlak kita, sehingga betul-betul kita berada di atas agama yang benar, akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.